Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, aku dalam keadaan sehat dan aku berharap kalian semua juga dalam keadaan sehat. Di video kali ini aku mau menjawab ada seseorang yang mungkin gitu di luar sana berkata kayak gini. Kenapa kok udah bercadar malah jadi YouTuber? Terus kenapa kok udah bercadar pasang foto, maksudnya upload video dan foto gitu di medsos. Jadi gini ya teman-teman. Dan juga ada juga yang kayak gini ngomongnya, lebih mudorot mana menjadi reseller, dropshipper, atau menjadi seorang YouTuber. Jadi aku mau jawab yang nomor satu dulu. Kenapa udah bercadar kamu malah jadi YouTuber dan kamu malah upload foto di medsos gitu, foto dan video di medsos kayak gitu. Jadi kayak gini teman-teman, aku nggak bisa nutup mulut semua orang yang berkomentar atau nggak suka sama aku. Tapi bismillah, dengan seizin Allah, aku berusaha menutup telinga aku untuk hal-hal yang bikin aku drop kayak gitu. Dan seuzon di luar sana kayak gitu teman-teman. Jadi terus aku juga nggak bisa minta kalian untuk nggak seuzon sama aku, karena manusia punya pemikiran masing-masing, manusia punya haknya masing-masing untuk berkomentar, dan menurut aku penilaian Allah itu jauh lebih penting gitu kan. Jadi kayak gini, belum tentu penilaian manusia itu baik, kayak gimana teman-teman, belum tentu penilaian manusia itu lebih baik gitu kan. Yang lebih baik itu adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa aku jadi YouTuber teman-teman? Satu, niat aku memang untuk di sini untuk bukan berdakwah ya. Apa sih kalau misalkan berdakwah kan ustazah kayak gitu ya teman-teman. Tapi aku kan bukan ustazah. Jadi aku di sini tuh cuman hanya wanita biasa yang pengen berbagi, share ke kalian pengalaman aku seputar hijrah gitu, dari awal aku hijrah sampai sekarang, dan menjawab semua pertanyaan teman-teman satu demi satu yang tentang wanita bercadar itu dikiranya aliran sesat atau kesehariannya kayak gimana gitu kan, atau apa aja yang mereka pelajarin kayak gitu semuanya. Bismillah, aku akan share di sini supaya seenggak-enggaknya ngebukalah mata kalian gitu, yang selama ini tuh selalu seuzon sama kami wanita bercadar kayak gitu. Tapi sebenarnya sih nggak masalah lah ya kalian mau seuzon kayak gimana juga, soalnya kan bagi kami yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Terus kenapa aku menjadi YouTuber gitu. Yang kedua, yang pertama kan tadi karena aku pengen sharing-sharing sama kalian tentang pengalaman aku hijrah gitu. Terus yang kedua, selain itu aku juga butuh ikhtiar teman-teman gitu. Di saat hari-hari biasa aja gitu, yang nggak pandemi kayak gitu ya, itu qadarullah memang agak sulit mencari pekerjaan gitu. Apalagi statusnya aku tuh bercadar, aku pakai cadar kayak gitu. Paling apa sih yang bisa aku kerjakan kayak gitu kan. Terus yang kedua, aku punya anak-anak banyak. Terus anak-anakku masih kecil-kecil teman-teman. Seenggak-enggaknya ya emang rezeki itu di tangan Allah ya. Aku cuman berusaha untuk ikhtiar, dan aku menjadi YouTuber itu bismillah aku juga mau ikhtiar gitu teman-teman. Karena cuman YouTuber ini yang aku kerja tuh maksudnya fleksibel gitu teman-teman. Bisa kerjanya kapan aja, karena dari mulai malam aku bangun jam 1:30 pagi sampai malam lagi, pasti aku kan bakalan sibuk yang
yang aku harus membagi waktu untuk ibadah, harus belajar, harus ngurusin anak-anak, harus ikhtiar juga, harus ngurusin semua pekerjaan rumah gitu kan. Karena kan gimana ya, dalam kondisi pandemi kayak gini nggak banyak yang bisa aku lakukan gitu. Maksudnya pandemi nggak pandemi sih sebenarnya sama aja gitu. Dan aku kan nggak mungkin keluar rumah untuk untuk bekerja gitu, ninggalin anak-anakku di rumah. Mereka masih kecil, mereka masih butuh perhatian aku. Bukan masih butuh, sangat butuh perhatian aku, karena aku adalah orang tua tunggal dari mereka gitu teman-teman. Jadi aku sebenarnya juga ikhtiar teman-teman, nggak cuma di YouTube aja, aku juga ikhtiar. Aku punya warung kecil-kecilan kayak gitu, tapi kan namanya aku harus menghidupi 3 anak ya kan, nggak mungkin juga. Bismillah, aku percaya kepada Allah, aku yakin Allah akan memberikan rizki, karena rizki itu berjalan dengan ajal dan umur kita. Selama kita masih hidup pasti rizki itu mengikuti ajal kita gitu kan. Jika rezeki kita sudah habis, kita pasti akan meninggal kayak gitu teman-teman. Tapi kan rezeki itu harus dijemput ya, harus ikhtiar gitu. Jadi selain ngewarung juga, aku bismillah ikhtiar juga dari buka channel YouTube ini teman-teman. Tapi ya ini tuh cuman hanya sebagian kecil untuk ikhtiar, karena yang lebih besarnya aku ingin bisa bermanfaat buat kalian semua. Dari sharing-sharing aku, siapa tahu aja ada yang seperti aku gitu, nggak wanita aja sih, yang pada pengen hijrah aja gitu kan. Jadi ini tuh sebenarnya nggak cuma wanita, laki-laki juga ayo kita hijrah sama-sama gitu kan. Cuman mungkin beda ya, kalau misalnya laki-laki aku nggak spesifik ini mungkin ngomongnya gitu kan. Dan ya udahlah, yang penting aku niatnya untuk sharing dan untuk kebaikan gitu, bukan untuk yang aneh-aneh gitu. Jadi terus aku niatnya juga untuk, karena kenapa upload foto, kenapa bukan foto sih sebenarnya, kayak thumbnail gitu, banner aja sih teman-teman. Karena itu kan aku butuh dukungan subscribe untuk subscribe gitu ya. Jadi aku terpaksa bikin banner thumbnail gitu. Terus juga video kalau misalkan cuma suaranya aja kan kayaknya nggak gimana gitu teman-teman. Jadi kan ya mau nggak mau aku harus berinteraksi langsung gitu kan di kamera. Ini sebenarnya nggak mudah banget teman-teman, nggak mudah banget untuk ngomong di kamera. Jadi kayak gimana ya, yang biasanya aku nggak pernah di depan kamera gitu, dan sekarang aku harus di depan kamera. Terus yang kedua gitu, kenapa harus jadi YouTuber gitu ya. Tadi kan udah ya, maksudnya kenapa harus kerjanya YouTuber ya, karena cuman ini aja media yang fleksibel buat aku gitu. Kalau dropship gitu, jujur aja teman-teman, satu memang banyak kendala ya. Dropship itu aku meyakini kalau dropship itu haram, karena kita nggak bisa ngelihat barang yang kita mau jual gitu. Jadi kita cuman pesen ke distributor, dari konsumen langsung dikirim kayak gitu kan. Terus juga aku udah berkali-kali teman-teman kena tipu gara-gara aku ngedropship barang gitu kan. Jadi aku order ke distributor, ternyata dari distributornya nggak dikirim ke konsumen. Akhirnya aku ngebalikin uang konsumen itu dari uang aku pribadi kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya, kalau menurut aku udah gitu, kalau misalnya aku dropship ya, aku sebagai reseller, aku tuh harus sering-sering megang handphone. Sedangkan aku nggak punya banyak waktu untuk terus-terusan megang handphone. Aku banyak kerjaan, aku banyak yang harus dikerjain, harus ngurus anak, harus ngurus rumah. Aku juga harus belajar, harus ibadah. Jadi kalau misalnya aku dropship, itu akan lebih banyak mudorotnya. Aku kena tipu, iya. Aku harus megang handphone sering-sering, iya. Terus juga kalau misalkan jadi reseller, aku nggak dropship gitu, aku harus stok barang, dan aku kan nggak punya modal untuk itu teman-teman kayak gitu. Jadi menurut aku lebih banyak mudorot di dropship daripada di YouTube gitu. Kalau di YouTube seenggaknya satu, aku bisa sharing sama kalian tentang semua pengalaman aku. Yang kedua,
kerjanya fleksibel, aku bisa bikin video kapan aja gitu kalau misalnya aku ada waktu senggang, ya kan. Terus ketiga, aku tetap di rumah gitu, jadi bisa sambil ngurus anak-anak gitu di rumah. Ya kayak gini teman-teman, Rasulullah aja tuh bersabda kayak gini, bangkai itu haram bagi kalian gitu kan. Tapi terkadang bangkai itu adalah haram bagi kita. Tapi terkadang bangkai itu adalah makanan yang halal bagi kami. Maksudnya kayak gini loh teman-teman. Apa ya? Bagi sebagian orang yang mampu, mungkin mereka bisa beli daging atau beli lauk makan lah gitu kan ya. Nah, tapi bagi yang seperti kami, misalkan seperti aku gitu, nggak ada yang nyari nafkah gitu, aku harus nyari sendiri, sedangkan aku harus menghidupi 3 anak, dan aku nggak punya banyak waktu untuk meninggalkan anak, apalagi untuk bekerja di luar gitu kan. Jadi kayak nge-YouTube ini tuh termasuknya mungkin halal bagi aku gitu, tapi kalau mungkin bagi kalian haram karena harus pasang foto, harus bikin banner, thumbnail gitu kan, harus upload video yang ada gambar akunya, ada suara akunya. Mungkin sebagian dari ukti-ukti sekalian, ukti villa sekalian itu haram bagi kalian, tapi bisa menjadi halal bagi aku karena aku punya alasan yang jelas gitu untuk ini. Ya segitu aja. Terima kasih udah ngingetin aku, terima kasih udah perhatian sama aku, bertanya sama aku. Kenapa nge-YouTube, kenapa pasang foto, kenapa share video gitu kan, kenapa jadi YouTuber, dan aku bisa menjawab kenapa aku lebih memilih YouTube daripada menjadi dropship atau reseller. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton video aku. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat. Jangan lupa selalu baca Quran ya teman-teman, dan juga artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.